Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian peserta Milad Muhammadiyah yang ke-108, meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini mengawali Milad Muhammadiyah yang ke-108, BP Muhammadiyah kembali menyapa 6 wilayah yang sudah kita undang untuk bergabung, dan nanti bersama dengan kita dua ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Di sebelah kanan saya adalah beliau Dr. Agus Taufik Roman, spesialis saraf magister kesehatan yang sudah bersama dengan kita di sebelah kanan, dan juga Bapak Dr. Agung Danarto. Dan sudah bersama dengan kita Dr. Agus dan Pak Agung Danarto adalah 6 wilayah yang akan disapa oleh PP Muhammadiyah untuk bercerita tentang ketangguhan menghadapi pandemi dan sekaligus juga selalu produktif walaupun masih di era pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Dr. Arif Rahmadi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beliau adalah penyintas COVID-19 yang survive dan saat ini terus mengabdi di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kemudian yang kedua adalah Ibu Maidatul Mulyanah, guru TK ABA di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana TK ABA ini sebelumnya adalah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan sekarang sudah bangkit dan dibangun kembali oleh Muhammadiyah untuk kembali mendidik siswa-siswi di Nusa Tenggara Barat Lombok. Kemudian yang ketiga adalah dari Lamongan, Jawa Timur, Ibu Supani. Beliau adalah salah satu penggerak ketahanan pangan di Lamongan, Jawa Timur dari Aisyah untuk program ketahanan pangan. Lalu berikutnya adalah dari Palu, Sulawesi Tengah, bersama dengan Pak Maskar Surullah. Beliau adalah Ketua Huntara Donggala Kodi di Sulawesi Tengah. Jadi Huntara ini dibangun oleh Muhammadiyah pasca gempa dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Kemudian berikutnya kita menuju ke Sumatera Selatan di Palembang, nanti dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Haitami MPDI. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, di mana di Sumatera Selatan diselenggarakan ekspedisi pembagian masker dan APD ke seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Selatan. Dan terakhir nanti kita ke Yogyakarta bersama dengan Bapak Mariono, Ketua Kelompok Pemulung Mardiko TPST Piungan. Kelompok pemulung ini didampingi oleh MP-MPP Muhammadiyah untuk bersama berorganisasi dan menjadikan kelompok ini lebih tertata untuk menjadikan sebagai pekerja di TPST Piungan. Bapak dan Ibu sekalian, peserta Milad Muhammadiyah yang sudah masuk di dalam Zoom maupun yang ada di YouTube dan Facebook dan seluruh sosial media Muhammadiyah, mari kita bersama untuk PP Muhammadiyah menyapa. Baik, Dr. Agus, ini kita pertama akan menuju ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Jadi ada Dr. Arif Rahmadi. Dr. Arif Rahmadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Pak. Dr. Agus. Ya, silakan sudah siap Dr. Arif Rahmadi. Oke. Assalamualaikum Dr. Arif Rahmadi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sehat alhamdulillah. Gimana tugas tim COVID Rumah Sakit Cempaka Putih, masih fight terus menghadapi pandemi ini? Ya, alhamdulillah sejak saya sakit pertengahan September sudah mulai ini lagi Pak, sudah mulai tugas lagi. Sejak sakit 2,5 bulan kurang lebih. Jadi kemarin di Cempaka Putih berapa dokter ya yang selain Dr. Arif Rahmadi yang terkena ini? Kurang lebih sih sekitar 10-an ada ya Pak. Nah, dari kebanyakan memang dokter umum termasuk saya. Itu kalau dilihat dari dokternya saja itu kalau kurang lebih 10 ada. Ya. Dengan spesialis ya. Nah, sekarang kalau bagi teman-teman pejuang COVID di rumah sakit ini kan pandemi masih sedemikian rupa ya, tapi masyarakat kadang nampak mulai api. Gimana suara dari teman-teman rumah sakit yang menjadi garda paling akhir? Ya, gini Pak, yang
kesempatan ini sih saya mungkin mau menghimbau ya Pak kepada masyarakat bahwa virus corona ini, penyakit COVID-19 ini memang ada. Jadi saya dan teman-teman di garda terdepan tuh masih menemukan masyarakat yang masih tidak percaya gitu Pak. Padahal kita sudah menghadapi pandemi ini sejak Maret, kurang lebih sudah ya mau 6 bulan ya, udah 7 bulan bahkan. Itu masih ada saja masyarakat yang belum percaya akan keberadaan virus ini atau penyakit ini gitu. Jadi di sini kesempatan ini saya mencoba untuk ya meyakinkan masyarakat bahwa virus ini ada, cukup berbahaya. Kalau dilihat dari tingkat fatality rate-nya, kita termasuk negara yang sangat belum bagus gitu dibanding negara yang lain, Pak. Terima kasih. Ini Dr. Arif Rahmadi, pimpinan pusat, mengapresiasi penuh kepada teman-teman pejuang pelayanan kesehatan yang melayani langsung pasien COVID. Dan ini bagian dari jihad kemanusiaan. Oleh karena itu, kepada Dr. Arif Rahmadi dan teman-teman, kita ucapkan tetap semangat, ya. Pimpinan pusat mendampingi terus. Mungkin ada harapan terakhir? Ya, harapan terakhir ya untuk nakes ya, pejuang COVID-19 di Indonesia, ya khususnya di tempat saya di DKI dan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dalam rangka Milad Muhammadiyah ini ya tetap semangat walaupun lama ya, cukup lama pandemi ini berjalan. Baik. Kita tetap semangat, tetap membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, karena edukasi yang belum sangat memadai kepada masyarakat itu kita harus punya kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya. Oke, terima kasih Dr. Arif Rahmadi. Salam untuk teman-teman Satgas COVID di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Salam untuk Ibu Dirut dan seluruh direksi. Itu ya. Semangat sekali lagi, pimpinan pusat mengapresiasi. Baik, terima kasih Dr. Agus. Dan dari Cempaka Putih kita menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada Ibu Maidatul Mulyana. Assalamualaikum Bu Maidatul, di TK Aba Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir, siap Pak. Baik, terima kasih. Monggo Dr. Agus, ini ada Bu Maidatul, guru TK Aba, mewakili dari guru-guru di TK Aba Lombok. Monggo. Oke, Ibu Mei, bagaimana saat ini? Sehat Bu Mei? Alhamdulillah luar biasa sehat Pak. Iya, saya jadi teringat dulu bersama Bapak Dr. Agung Danarto ketika datang di Lombok pasca gempa. Gimana ini sekarang keadaannya setelah TK dibangun kembali Bu Mei? Mungkin perlu cerita ini agar menjadi inspirasi teman-teman di tempat lain. Monggo Ibu. Iya, Alhamdulillah kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas uluran tangan dari semua saudara-saudara kami yang telah membantu sehingga berdirilah TK Aba yang baru ini Pak. Dan Alhamdulillah ini merupakan tahun ajaran kedua kami menggunakan gedung baru ini. Karena kami sudah menempati dan memungsikan gedung ini mulai tahun ajaran baru 2019-2020. Harapan kami Pak, semoga kedepannya perhatian dari kawan-kawan kami semua, saudara-saudara kami Muhammadiyah di seluruh penjuru Indonesia tidak terputus sampai di sini Pak. Karena Alhamdulillah pasca bencana pada 5 Agustus 2018 lalu, Muhammadiyah di Lombok Utara semakin berkembang dengan bergabungnya 8 cabang khususnya AUM di bidang pendidikan anak usia dini Pak. Sehingga total bagi Lombok Utara untuk saat ini adalah mencapai 318 siswa dengan guru 45 orang Pak. Demikian. Alhamdulillah, berarti pasca gempa malah tambah bangkit ya. Jangan lupa untuk terus koordinasi dengan Ibu Pimpinan Cabang, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah, juga dengan Bapak PCM dan PDM. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah kalau kita tetap semangat, Allah kasih jalan keluar. Begitu Ibu Mei. Dengan siapa saja di situ? Di sini ada Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah, Pimpinan Muhammadiyah, dan juga Bapak Rektor dari Universitas Muhammadiyah Mataram, beserta ada beberapa siswa kami yang mewakili dari keseluruhan siswa kami yang hadir Pak, dan juga rekan-rekan
juga, serta ada rekan-rekan guru dari beberapa sekolah cabang kami yang menyempatkan diri untuk hadir di sini bersama kami. Masya Allah, salam pimpinan pusat untuk yang berada di situ, Bapak Ketua PWM, Bapak Ibu Ketua PWA, Pak Rektor. Karena keterbatasan waktu kami ke tempat lain. Tetap semangat, Lombok jadi lebih bagus pasca gempa. Amin, Iya, amin. Lombok tangguh bencana, kira-kira demikian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita menuju ke Lamongan, Jawa Timur. Kita akan bertemu dengan Ibu Supani di program Ketahanan Pangan Aisyah. Ibu Supani, Assalamualaikum. Ibu Supani dari Lamongan, Jawa Timur. Apakah Ibu Supani sudah bisa terhubung dengan kita? Ya, silakan Ibu untuk suaranya atau speakernya dibuka, Bu, biar terdengar sampai sini, Bu. Ya, silakan Dr. Agus. Ibu Supani masih bisa mendengarkan kami dari kantor pimpinan pusat? Baik, karena di Lamongan masih terkendala dengan suaranya, belum sampai di tempat kami, kita akan bergeser dulu ke Palu, Sulawesi Tengah, di Donggala Kodi. Assalamualaikum Pak Maskar Surullah. Pak Maskar di Donggala. Baik, terima kasih. Dr. Agus, ini Pak Maskar Ketua Huntara Donggala Kodinya Muhammadiyah. Monggo Pak, monggo Dok. Assalamualaikum Pak Maskar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini dari Komplek Huntara? Betul ya? Ya, betul. Bagaimana keadaan sekarang? Alhamdulillah, kami warga Huntara MDMC Donggala Kodi itu baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah sampai saat ini. Sehat walafiat. Masya Allah, ini di sampingnya ada Bapak Ulama yang asli Ketua PWM ya. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit pasca gempa yang luar biasa itu. Terus kemudian hadir pimpinan pusat, pimpinan wilayah dari berbagai daerah bersama MDMC untuk membangun Huntara ini. Mau diceritakan apa yang perlu menjadi pengetahuan kita bersama untuk inspirasi bangkit pasca gempa itu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Pasca gempa yang ada di Palu kemarin, itu kami sangat berterima kasih kepada Muhammadiyah, khususnya MDMC, karena mereka langsung turun ke lokasi di mana kami mendirikan tenda-tenda pada saat itu. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah bangunkan kami Huntara yang berlokasi di Donggala Kodi dengan jumlah 41 unit. Ya. Jadi untuk sementara itu, Pak. Oke. Terima kasih nih Pak Rektor ada di samping yang juga sangat besar kiprah Universitas Muhammadiyah Palu, Bapak Ketua PWM. Mudah-mudahan Palu pasca gempa, Huntara jalan, rumah sakitnya segera beroperasi, dan sekali lagi bagi kita musibah, tetap kita jadikan spirit untuk memperbanyak kebaikan. Begitu, terima kasih dari Palu, Pak Budi. Baik, terima kasih Dr. Agus, dan terima kasih kepada saudara kita dari Palu tadi yang telah menyampaikan bagaimana kemudian Huntara telah dibangun kembali untuk ditinggali oleh warga yang terdampak gempa di Sulteng. Kita menuju ke Sumatera Selatan di Palembang. Ini ada ekspedisi pembagian masker ke seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Selatan bersama dengan Pak Haitami. Assalamualaikum Pak Haitami. Assalamualaikum Pak Haitami. Nggak mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok. Assalamualaikum Ustadz Haitami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gerak MDMC masih jalan terus? Ini pandemi belum berakhir. Monggo bisa yang dilakukan hari ini oleh teman-teman dari Sumatera Selatan. Monggo. Terima kasih Pak Gus. Kami dari PDM Kota Madia Palembang, saya Muhammad Haitami, Dr. Agus Muhammad Haitami.
Kemudian sebelah kanan saya ini Bapak Dr. Andes Haji Supano YS. Sebelah kanan dan belakang ini Bapak Dr. Andes Haji Basarudin, Beliau sebagai bendahara. Kemudian di belakang saya ini Bapak Tati. Wah, itu karena hijau juga keren. Keren ini jadi nggak. Ini Bapak Helmi. Enggak, orang ini seragam. Sebagai wakil ketua yang mengidaki hukum dan HAM dan standarisasi. Kemudian belakangnya ini Bapak Dr. Andes Haji Mustafa Haji. Oke, bagaimana hasil pembagian masker kemarin jadinya bagaimana Bapak Aitam? Jadi berapa titik dan kemudian siapa saja yang kita sentuh pembagian ini? Ya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada MCC Provinsi Sumatera Selatan yang telah membagikan masker. Kita di Kota Madiun, Kota Palembang telah diberikan lebih kurang 400 set ya, masker. Itu sudah kita bagikan ke seluruh pengurus cabang dan plastik ya Muhammadiyah Kota Palembang. Ya, ada bagi sama rata gitu Pak. Dan alhamdulillah hari ini MCC beserta kita dari PM Kota Palembang akan membagikan lagi kepada masyarakat umum yang sekarang ini sedang menunggu lampu merah. Saat ini sedang berada di Simpang 5 di PNI, jalan di PNI Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Terima kasih Ustadz Gaitami. Pimpinan pusat menegaskan kembali agar Muhammadiyah terus berkomitmen dalam rangka ikhtiar mengatasi pandemi COVID-19 ini, terus bergerak mengingatkan masyarakat untuk tidak abai, terlebih dengan tema milad yang kita angkat juga peduli terhadap pandemi. Terima kasih kepada teman-teman dari Palembang, MCCC bergerak terus agar kita bisa sehingga terlepas dari pandemi COVID ini. Baik, terima kasih Sumatera Selatan. Kita menuju ke Yogyakarta. Ini ada Pak Mardiko, kelompok pemulung Mardiko, TPSD Piungan. Ini kelompok dampingnya MPM Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Mariono. Assalamualaikum Pak Mariono. Ya, monggo Pak Mariono ini pas di TPSD Piungan. Pak Mariono, pripun kabare? Halo Pak Mariono, masih? Oke, bagaimana teman-teman kelompok Mardiko di TPS Piungan? Jalan terus kegiatan yang sudah dirintis kemarin bersama... Enggak bisa diceritakan Pak Mariono? Alhamdulillah Bapak, teman-teman pemulung yang ada di TPSD Piungan ini kita dampingan dari Majelis Perdana Biasa Muhammadiyah MPM. Alhamdulillah sangat berupa sahajatus karena apa? Kami dilakukan berbagai macam latihan. Kami Baik, ini kayaknya ada kendala teknis Dr. Agus. Ya, ini pendampingan dari teman-teman MPM pimpinan pusat ini di teman-teman pemulung di tempat pembuangan di Piungan. Jadi ini sudah dibina menjadi kelompok Mardiko. Bapak Dr. Agung Danarto sempat ke sana. Pokoknya terus kita dampingi terus agar teman-teman yang berada di Piungan betul-betul maju, memiliki taraf hidup yang lebih baik, dan utamanya adalah selalu sehat. Demikian Pak Budi. Iya, dan tentu tetap produktif ya Dok ya. Yes, gitu ya. Mereka luar biasa melakukan ketaatan protokol kesehatan walaupun berada di DPSD. Terakhir kita akan menuju ke Lamongan. Mas Krisna dipersilahkan. Kita menuju ke Lamongan untuk program ketahanan pangan Aisyah. Silakan Mas Krisna. Baik, Mas Krisna bisa disampaikan tentang ketahanan pangan Aisyah di Lamongan? Mas Krisna bisa mendengar suara kita? Baik, kita kembali menyapa yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Mas Krisna akan menyampaikan, kalau tidak salah, kami persilahkan, Mas. Ya.
Baik, kita ke Lamongan dengan Ibu Siti Mukhlifah. Bu Siti Mukhlifah Lamongan, bisa mendengar suara kita? Bu Siti Mukhlifah di Lamongan, bisa mendengar suara kita, Ibu? Baik, Bu Siti, speakernya mungkin bisa dibuka, teman-teman IT yang mendampingi, kami persilakan Bu, disampaikan programnya. Bu Siti, bisakah teman-teman IT yang ada di lokasi Lamongan untuk membantu membuka speakernya, di unmute? Nah, sekali lagi, di Lamongan, kami persilakan speakernya dulu dibuka. Mungkin teman-teman IT yang ada di sana bisa membantu speakernya. Nah, baik, silakan Bu. Dengar suara saya? Monggo Bu Siti, diceritakan kiprah Aisyah dalam ketahanan pangan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Monggo, Lamongan luar biasa. Monggo Bu Siti. Ya, saya perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mukhlifah, jabatan sebagai Sekretaris Pimpinan Ranting Aisyah, sekaligus sebagai penggerak rumah kebun dan rumah pembibitan. Monggo diceritakan gimana Bu? Nggih. Kami bergerak di rumah pembibitan selama ini dalam rangka ketahanan pangan. Alhamdulillah, dalam merintis rumah pembibitan ini dan kebun gizi organik berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kami dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Dadapan, khususnya adalah pembibitan, karena di desa kami, di Desa Dadapan ini mayoritas adalah petani dan pekebun. Kemudian di desa kami ini belum ada rumah pembibitan, sehingga pas sekali kami punya program Pimpinan Ranting Aisyah Dadapan punya program untuk mendirikan rumah pembibitan ini, sehingga masyarakat Dadapan dan sekitarnya tidak lagi membeli bibit di luar, tapi kami bisa memfasilitasi, dan ini menjadi income bagi kami Pimpinan Ranting Aisyah Dadapan. Kemudian, Masya Allah. Ini yang dibibitkan apa saja Bu? Jenis tanaman apa saja yang dikembangkan di ranting ini? Oh iya, banyak sekali pembibitan yang kami adakan sini, yang kami kelola. Di antaranya ada tomat, ada brokoli, ada sawi, ada pecai, kemudian ada pepaya, lombok, ada cabai, kemudian ada timun, dan lain sebagainya. Banyak sekali Bapak yang kami kembangkan di rumah pembibitan. Dan alhamdulillah, kami juga punya program sebagai ketahanan pangan. Kami membagikan secara gratis kepada ibu menyusui, ibu hamil, kemudian para bapak. Ini sebagai program kami dalam ketahanan pangan agar Masya Allah. ini dirinya dalam rangka untuk pencegahan stunting selama pandemi ini. Nah, kemudian selain itu, rumah pembibitan ini kami dirikan di atas lahan yang berukuran 6x8 meter persegi dengan bentuk greenhouse. Nah, seperti ini Bapak, rumah pembibitan yang kami rintis. Tanaman jauh lebih sehat, sayuran jauh lebih sehat karena saya menggunakan pupuk organik. Luar biasa. Pimpinan Ranting Aisyah yang luar biasa melakukan rumah pembibitan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ketahanan pangan untuk Aisyah di tempat lain, Ibu Siti. Salam dari kami pimpinan pusat kepada Bapak dan Ibu-ibu yang berada di tempat itu. Dan semoga ini dengan disaksikan oleh seluruh keluarga besar Muhammadiyah di tanah air dan juga berada di pimpinan cabang Muhammadiyah istimewa di luar negeri, ini bisa menginspirasi gerakan Aisyah untuk ketahanan pangan. Luar biasa ini Pak Budi. Iya, dari dokter, dan ini juga tentu sangat pas di era pandemi di tengah kebutuhan ekonomi yang luar biasa. Iya, baik, kita kembali akan menyapa ke TPST Piyungan, karena ada yang mau disampaikan oleh Pak Mariono. Pak Mariono, apakah bisa mendengar suara kita lagi dari TPST Piyungan? Kami persilakan suaranya Pak. Pak Mariono, Assalamualaikum, dari TPST Piyungan. Teman-teman IT yang di sana mungkin bisa membantu. Pak Mariono, bisa mendengar suara kita dari TPST Piyungan? Monggo Pak Mariono.
Pak Mariono bisa mendengar suara kita? Baik, kami persilakan Pak Mariono kembali untuk bersua dengan Ketua PP Muhammadiyah, ada Dr. Agus Taufik di sini, juga ada Pak Agung Danarto. Silakan TPST Piyungan. Monggo Pak Mariono dari TPST Piyungan, tempat teman-teman di sana dibina oleh MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan yang bisa menjadi inspirasi saudara-saudara kita di tempat lain dalam rangka berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Monggo, Pak Mariono. Baik, kayaknya kita masih terkendala teknis dengan teman-teman di TPST Piyungan, Dr. Agus, Pak Agung Danarto. Saya kira demikian. Ini Pak Agung Danarto dan saya sendiri juga sudah menyaksikan pembinaan berat di sana yang dilakukan oleh teman-teman MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan di sana di samping TPST itu Pak Budi ada tempat ibadah yang juga sekaligus untuk sarana pertemuan dan juga untuk koordinasi di sana, kegiatan-kegiatan. Betul sekali. Dan tentunya mereka juga terjaga dari sisi kesehatannya ya Dok ya? Ya betul, justru itu yang dilakukan oleh MPM dalam rangka penguatan, karena tempat itu kan jelas seperti itu, bagaimana agar teman-teman pemulung itu bisa dikawal dari sisi pola hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih Dr. Agus Taufikur Rahman dan Pak Agung Danarto, serta Bapak Ibu sekalian yang ada 6 wilayah yang telah bersama dengan kita dalam acara program PP Muhammadiyah Menyapa, mengawali rangkaian Milad Muhammadiyah ke-108. Demikian dialog interaktif kita, dan kita akan kembali ke acara Milad Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.